Lagi didiskusikan soal apakah pemilu dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh anggota DPR. Nah, saya nggak tahu di ruangan ini yang setuju dipilih rakyat mana, yang setuju dipilih DPR mana. Nah, banyak yang mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas argumentasinya saya kebetulan politisi yang sudah berpraktek. Argumentasinya dua-duanya masuk. Kalau dipilih oleh rakyat, ini katanya ya, dan prakteknya memang banyak. Akhirnya apa? Membuat program dalam prakteknya bahkan membuat program itu sifatnya populer. Yang populer belum tentu menyelesaikan masalah. Yang penting populer di mata masyarakat. Apa yang populer? Contohnya bagi-bagi bansos, contohnya populer itu. Tapi memang dua-duanya menurut saya tidak ada yang dua-duanya punya lawan. Tapi prinsipnya kalau bagi kami bahwa yang mendekati pemenuhan hak asasi manusia, ya rakyat memilih langsung. Kemudian ada pelanggaran money politik, itu alasannya. Money politik. Kalau dipilih oleh Dewan, paling 120 orang lah, disuap 120 kali 100 juta, berarti 12 miliar. Tapi karena dipilih oleh 50 juta orang, hak pilihnya sekitar 38 lah. Itu money politiknya lebih gede. Mana yang dipilih? Apakah 12 miliar habiskan anggota dewan atau money politik untuk masyarakat secara umum? Nah, bagi saya solusi yang paling penting, bagaimana caranya Bawaslu berjalan dengan baik, bagaimana caranya KPU jalan dengan baik, dan bagaimana caranya partai politik punya punya akuntabilitas. Bagi saya yang paling demokratis ya dipilih oleh rakyat, walaupun ada persoalan tadi. Persoalan yang serasa yang tadi ada money politik segala macam. Itu salah satu penyebabnya adalah pendidikan yang masih rendah. Jawa Barat masih rata-rata 9,2 tahun. Artinya 9,2 tahun itu apa ya? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berarti SMP kelas 3 lebih 2 tahun lah sekolahnya, gitu loh. Belum nyampe rata-rata SMA kelas 1. Kalau SMA kelas 1 kan 10 tahun, gitu. Belum nyampe. Makanya waktu kemarin RPJMD di Provinsi Jawa Barat, kami kritik Pak Deddy Mulyadi, kalau rata-rata 9,2 naik 2029 menjadi 9,9 tahun tidak istimewa. Tidak istimewa, dari 9,2 menjadi 9,9 tahun. Dan alhamdulillah akhirnya dinaikin angka pendidikan, angka target lama sekolah. Makanya kemudian berimbas pada apa? APBD-nya berimbas. Ada beasiswa Pancawaluya namanya, untuk mayang miskin ekstrim. Ada dana bos tetap, ada kemudian tadi menambah ruang sekolah baru, menambah ruang kelas baru dengan unit sekolah baru. Nah, itu di pendidikan. Nah, kemudian fokusnya apa? Di infrastruktur. Infrastruktur saya ada angkanya di sini sekitar 4,75 triliun untuk infrastruktur desa, infrastruktur jalan, kemudian juga PJU dan segala macam. Tapi memang APBD kita tuh totalnya 30 triliun. Tadi udah berapa itu? 6,32, 4 sekian. Nah, belanja pegawainya masih tinggi, 8,22 triliun belanja pegawai. Berarti tambah berapa? Sisanya ya itu. Nah, yang jadi masalah, saya harus katakan,
anggaran ekonominya kecil, 161 miliar, bukan, berarti 0, sekian persen untuk ekonomi. Cuman memang kami juga nggak bisa apa-apa. Karena apa? Pagu indikatif itu haknya eksekutif, Bu. Pagu indikatif namanya. Jadi bukan kami. Kami itu hanya menerima saja. Berdebat di pagu indikatif kita besarannya. Pagu indikatifnya sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Memang Pak Gubernur fokusnya di 3, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dengan kesehatan. Nah, kita kesehatan ada berapa program menaikkan jumlah dokter spesialis. Yang jelas itu semua dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia sebagai wujud dari kita berpancasila. Itu yang bisa saya bilang. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Kabupaten Hadir.